Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat minuman seger yang gampang banget cara bikinnya. Namanya es Bandung. Es Bandung ini populer di Malaysia dan Singapura. Kalau orang Malaysia nyebutnya dengan air sirap Bandung. Meski ada kata Bandungnya, Bandung ini nggak ada kaitannya dengan kota Bandung di Indonesia ya. Ya udah, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama yang kita butuhkan di sini adalah sirup ros. Ini jangan kalian ganti dengan rasa yang lain karena es Bandung Malaysia autentik menggunakan sirup ros ini. Sirup ros ini bisa dengan mudah kalian dapatkan di minimarket atau swalayan terdekat. Kemudian kita tuangkan aja ke dalam wadah yang besar sebanyak kira-kira 10 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian kental manis akan kita gunakan sebanyak kira-kira 6-8 sendok makan atau bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti kalau kurang juga bisa ditambahkan lagi ya. Selanjutnya 1 kaleng susu evaporasi. Kalau teman-teman nggak ada, boleh diganti pakai susu biasa aja juga boleh ya. 1 kaleng ini sebanyak kira-kira 400 ml. Masukkan 300 ml air matang atau air minum. Kalau nanti kemanisan bisa ditambah ya airnya. Aduk-aduk rata. Dan ini dia kuah sirap Bandungnya udah jadi. Dan kalau seandainya kemanisan itu nggak apa-apa karena nanti kita tambahkan es batu secukupnya. Ini kita sisihkan sebentar. Dan untuk pelengkapnya aku akan menggunakan cincau, nata de coco, dan selasi. Teman-teman boleh ganti isian lain sesuai selera seperti agar-agar, jelly, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk cincaunya ini aku nggak bikin sendiri. Aku beli di pasar tradisional. Dan aku ada tips nih, penyimpanan cincau supaya awet di dalam kulkas. Jadi caranya, kalau kita habis beli cincau dari pasar, kira-kira penampakannya seperti ini. Nah ini aku udah keluarkan dari bungkusnya. Potong-potong terlebih dahulu sesuai selera. Bisa diserut atau dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Kalau sudah selesai, sekarang kita rebus aja di air mendidih selama kurang lebih 2-3 menit. Tapi jangan lama-lama ya, karena nanti dia bisa menyusut. Dan ini kita aduk-aduk sesekali aja. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada gelembung-gelembung yang muncul di permukaannya. Kita ambil menggunakan spatula. Nah ini udah cukup ya teman-teman, udah 5 menit. Kemudian tiriskan. Selanjutnya bilas menggunakan air matang atau air minum. Memang setelah direbus itu akan lebih menyusut, tapi nggak apa-apa. Dengan cara ini kita bisa meminimalisir bakteri atau kuman yang mungkin ikut bersama proses pembuatan cincaunya. Tunggu dingin terlebih dahulu dan siap digunakan atau bisa disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya untuk menyiapkan biji selasi caranya mudah banget. 1 sendok makan biji selasi. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian siram dengan air hangat atau air panas, kira-kira 100 ml. Aduk-aduk sebentar. Tunggu beberapa saat atau beberapa menit. Kalau pakai air panas bisa lebih cepat ya. Nah teman-teman, karena aku pakai air yang benar-benar panas, jadi ini belum nyampe 2 menit udah ngembang seperti ini. Kalau sudah ngembang seperti ini, siap untuk digunakan. Untuk penyajiannya, yang pertama, dalam cup atau gelas masukkan es batu. Masukkan aneka isiannya, yaitu cincau,
Di sini aku beri 2 sendok makan cincau. Kemudian nata de coco sebanyak 2 sendok makan juga. Dan biji selasi sekitar 1 sendok makan. Siram dengan kuah bandungnya. Ini bisa langsung disajikan atau dinikmati. Penyajian lainnya, campur aneka isian ke dalam kuah bandung. Tambahkan es batu. Dan aduk rata. Siap disajikan untuk seluruh keluarga. Bisa ambil banyaknya sesuai selera. Kalau udah masuk es batu, teman-teman bisa atur lagi manisnya dengan menambahkan sirup rose dan kental manisnya ya. Ini enak dan segar banget. Cara bikinnya gampang sekali. Rasa rose yang unik berpadu dengan susu, cocok banget, ditambah cincau yang bikin semakin mantap. Selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadah kita lancar dan semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh ampunan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sajian buka puasa kali ini, kita akan membuat es coconut delight. Ini tuh gampang banget cara bikinnya, rasanya menyegarkan, dan pastinya cocok untuk berbuka puasa. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita buat dulu jelly dari Nutrijel kelapa muda. Masukkan 1 sachet Nutrijel kelapa muda ke dalam panci. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kira-kira seperti ini ya teman-teman takaran sendoknya, takaran wajar aja. Ini kita masukkan juga ke dalam panci. Kemudian tuangkan 600 ml air. Aduk hingga rata. Selanjutnya masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih dan usahakan terus diaduk supaya nggak ada lapisan jelly yang menggumpal di dasar pancinya. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor. Tuangkan jelly ke wadah yang cukup lebar. Kemudian kita biarkan jelinya dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly sesuai selera. Ini aku potong kotak-kotak tipis seperti ini aja. Nah, ini udah siap digunakan dan kita sisihkan sebentar ya. Sekarang kita akan menyiapkan biji selasi. 1 sendok makan biji selasi. Siram dengan air panas. Boleh juga sih pakai air hangat ya, tapi kalau menggunakan air panas, selasihnya akan cepat sekali mengembang. Ini cuma hitungan detik aja, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah mengembang seperti ini. Nah, ini sepertinya udah maksimal mengembang, siap untuk digunakan. Dalam wadah yang cukup besar, kita masukkan secukupnya kental manis. Teman-teman bisa atur manisnya sesuai selera teman-teman aja. Atau kental manisnya ini bisa ditambahkan belakangan. Ini aku kira-kira pakai sekitar 10 sendok makan ya. Bahan selanjutnya susu rasa kelapa. Ini nggak disponsori sama sekali, tapi aku saranin teman-teman pakai susu ini karena setauku susu yang ada rasa coconut delight itu cuma dari brand ini. Kita akan membutuhkan sebanyak 500 ml. ...500 ml air kelapa.
Di sini aku pakai hydro koko biar lebih praktis. Teman-teman boleh ya kalau mau pakai air kelapa asli. Dan tentu aja kalau pakai air kelapa asli, daya simpannya itu nggak bisa lama ya, maksimal sehari aja. Aduk-aduk kuah coconut delight-nya. Kemudian kita sisihkan sebentar. Untuk penyajiannya, dalam gelas atau cup, masukkan secukupnya es batu. Kemudian Nutrijel kelapa. Ini aku masukkan 2 sendok makan. Masukkan 2 sendok makan nata de coco. Dan 1 sendok makan biji selasi atau sesuai selera kalian aja. Tuangkan kuah coconut delight dan siap untuk disajikan. Penyajian untuk sekeluarga, teman-teman bisa langsung aja mencampurkan semuanya. Masukkan jelly, nata de coco. Nata de coconya ini aku pakai setengah pack ya. Kemudian biji selasi. Dan juga secukupnya es batu. Aduk-aduk rata dan siap untuk disajikan untuk sekeluarga. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini seger banget, nggak enak sama sekali. Cobain deh biar tahu rasanya. Ini recommended. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Semangat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat minuman segar yang gampang banget cara bikinnya, gak perlu keahlian khusus, semua pasti bisa bikin. Rasanya segar banget, cocok buat jadi ide jualan minuman buka puasa. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat jelly. Siapkan 3 bungkus jelly, rasa apa aja sesuai selera, yang penting rasa buah yang ada asam-asamnya. Kemudian kita masak satu persatu jelinya. Siapkan panci. Di sini aku pakai sospen seri Glow Pan dari Stain Cookware. Glow Pan series terdiri dari wok 26 cm, fry pan 22 cm, dan sospen 16 cm. Bahan coating terbuat dari marble kualitas Jerman, anti lengket, dan PFOA free. Masukkan serbuk jelly ke dalam panci. Kemudian masukkan 5-6 sendok makan gula pasir atau sekitar 80 gram. Selanjutnya tuangkan air sebanyak 600 ml. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masak di atas kompor dengan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, seperti ini, kita matikan kompor dan kita tunggu selama 3 menit. Ini menyesuaikan instruksi dari kemasan jelly yang kita gunakan ya. Setelah 3 menit, masukkan bahan pelengkap, yaitu kita masukkan fruity acid-nya. Kemudian aduk sampai rata. Kalau udah rata, tuangkan ke wadah atau cetakan persegi sesuai selera. Kita diamkan dan biarkan sampai jelinya set dan mengeras. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk 2 bungkus jelly lainnya. Kita masak dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Tunggu hingga set dan mengeras. Setelah jelinya set, udah mengeras, potong-potong jelinya sesuai selera. Ini semuanya udah dipotong-potong. Udah ada 3 macam jelly rasa buah yang siap untuk digunakan. Siapkan wadah yang besar. Masukkan 1-1,5 kaleng kental manis. Aku masukkan 1 kaleng terlebih dahulu. Nanti bisa ditambah menyesuaikan dengan selera. Kemudian bahan utama minuman ini yaitu 10 botol Yakult atau 2 pak seperti ini. Masukkan Yakult satu persatu sampai habis. Aduk sampai tercampur rata.
Setelah itu kita masukkan 1 liter susu cair full cream. Boleh juga kalau mau diganti pakai susu low fat. Aduk sampai tercampur rata. Kalau teman-teman mau tambahin es batu, kental manis perlu ditambah menyesuaikan dengan selera ya. Masukkan aneka jelly. Kita masukkan semua jelinya. Kemudian aduk sampai rata. Es Yakult Gel atau Yakult Susu Jelly sudah siap disajikan. Gampang banget kan cara bikinnya? Ini tinggal kita tambahin es batu aja. Siapkan gelas atau kemasan minuman. Masukkan secukupnya es batu. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Selanjutnya masukkan campuran Yakult, susu, dan jelly. Nah, ini udah jadi. Kelihatannya aja udah seger banget. Udah kebayang rasa asam-asam dari Yakult dengan potongan jelly rasa buah yang segar. Satu resep ini aku dapat sebanyak 16 gelas dengan ukuran seperti ini. Cocok banget buat jadi ide jualan bulan puasa. Rasanya segar banget. Rasa Yakultnya juga berasa dengan potongan jelly yang kenyal. Rasa-rasa buah dari jelly cocok sama rasa Yakultnya. Ada rasa manis dari kental manis dan creamy dari susu. Enak dan segar. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat minuman segar yang bisa buat jadi ide jualan atau sajian spesial untuk keluarga. Ini enak banget, bisa buat ide minuman buka puasa juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan panci. Ini aku menggunakan casserole pan dari Stain Cookware. Bahan coating anti lengket, 7 lapis granit kualitas Jerman. PFOA free, cadmium free, dan lead free. Masukkan 150 gram gula pasir, 3 lembar daun pandan yang sudah diikat. Kita akan memasak santan sebanyak 1 liter. Untuk kekentalannya boleh disesuaikan dengan selera. Semakin kental santannya, hasilnya semakin creamy. Tapi kalau terlalu kental juga bakalan enak. Dan tambahkan pewarna makanan rose secukupnya sampai warnanya berubah menjadi pink. Intensitasnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera aja. Aduk sampai tercampur rata. Biarkan matang. Dan jaga agar santannya tidak pecah. Kalau udah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah suhunya turun, pindahkan ke wadah. Selanjutnya tutup dan masukkan ke dalam freezer. Kita biarkan hingga membeku. Waktunya bervariasi tergantung kulkas masing-masing. Sekarang kita akan merebus kacang merah. Siapkan panci. Panci ini adalah sospan 16 cm. Sospan ini juga dari Stain Cookware. Panci anti lengket ini bahan coatingnya 6 lapis granit kualitas Jerman. Tentunya PFOA free, cadmium free, dan lead free juga ya. Masukkan 100 gram kacang merah yang sudah direndam air semalaman atau minimal 6 jam. Kemudian kita rebus menggunakan api sedang. Rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit direbus, kita matikan kompor dan beri tutup. Kita biarkan selama 30 menit. Metode ini untuk menghemat gas ya. Setelah 30 menit, kita rebus kembali sampai kacang merahnya benar-benar empuk, sekitar 10-20 menit. Setelah kacang merahnya empuk, angkat. Dan ini udah aku tiriskan ya, teman-teman. Ini udah empuk dan siap digunakan. Selanjutnya kita buat bahan pelengkap lainnya, yaitu agar-agar. Gunakan agar-agar berwarna hijau, bebas merek apa aja. Kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6-7 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 700 ml air. Kemudian aduk sampai rata, sampai mendidih. Kalau udah mendidih, angkat, tuangkan ke wadah persegi atau loyang.
Biarkan agar-agar set dan mengeras. Kalau agar-agarnya udah mengeras, potong-potong sesuai selera dan siap untuk digunakan. Siapkan juga bahan-bahan pelengkap lainnya, yaitu tape singkong yang udah dipotong-potong atau dipisah-pisah seperti ini, secukupnya cincau hitam yang udah dipotong-potong, dan secukupnya nata de coco. Jadi topping atau isian minumannya ini ada 5 ya totalnya. Siapkan gelas atau cup. Kemudian kita ambil santan yang udah kita bekukan, serut atau bisa di scoop pakai scoop es krim seperti ini. Boleh juga kalau mau dihancurin esnya. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas atau cup, sedikit aja dulu. Selanjutnya beri aneka isian, kita masukkan satu per satu. Banyaknya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Di sini aku pakai sekitar 1-2 sendok makan untuk masing-masing isian. Kalau isiannya sudah masuk semua, selanjutnya kita beri lagi santan yang udah dibekukan. Kita beri sampai cupnya penuh. Terakhir kita beri topping kental manis sebagai pemanisnya. Banyaknya sesuaikan selera aja. Dan ini dia udah jadi es nona kacang merah siap untuk disajikan. Dari tampilannya udah menggugah selera, rasa santan yang gurih, cocok dengan aneka isian yang memberi berbagai macam rasa. Yang paling aku suka, si kacang merahnya yang memberi tekstur. Dan juga tape yang asam-asam bikin ini semakin enak. Bisa buat jadi ide jualan juga ya. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin lagi sajian yang segar-segar dengan rasa tradisional. Bikinnya mudah banget, cocok buat ide jualan dan sajian buka puasa di bulan Ramadan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci. Ini aku pakai wok 28 cm seri Cosmopan dari Stain Cookware. Satu set dapat 3 pan multifungsi, bisa disusun secara menumpuk, jadi antar panci tidak akan baret. Bahannya marble coating Jerman dan sudah FDA approve. Kita masukkan 150 gram tepung hun kue, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 200 ml santan kemasan, 800 ml air, secukupnya pasta pandan sesuai selera. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 2-3 lembar daun pandan yang sudah diikat. Nyalakan kompor. Kemudian masak di api sedang sambil diaduk-aduk terus hingga mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, angkat, kemudian kita masukkan ke dalam loyang atau wadah persegi. Ini aku agak lambat memasukkan ke loyang, jadi kurang rapi ya. Ratakan, dan kita tunggu sampai set dan mengeras. Sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat kuah gula merah. Masukkan 300-350 gram gula merah yang sudah diiris-iris seperti ini. Tuangkan 400 ml air. Dan masukkan 2-3 lembar daun pandan yang sudah diikat. Selanjutnya kita masak sampai mendidih dan mengental. Biarkan gulanya larut sambil diaduk-aduk terus. Kalau sudah mengental seperti ini, angkat. Sisihkan, biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat kuah santan, siapkan panci.
Ini aku menggunakan casserole pan dari Stain Cookware, bahan coating anti lengket, 7 lapis granit kualitas Jerman, PFOA free, cadmium free, dan lead free. Kita akan memasak santan sebanyak 1,2 liter, kekentalan sedang sampai cair ya, menyesuaikan dengan selera aja. Masukkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan yang sudah diikat. Selanjutnya kita masak di atas kompor menggunakan api sedang agak kecil sambil terus diaduk sampai matang. Biarkan matang dan jaga agar santannya tidak pecah. Kalau udah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang kita keluarkan bongko pandan yang set dan mengeras. Potong-potong dengan ukuran sesuai selera. Sebaiknya dipotong pakai pisau bergerigi ya. Setelah dipotong-potong, siap digunakan. Siapkan juga bahan pelengkap lainnya. Di sini aku pakai cincau yang sudah diparut menggunakan parutan keju. Juga ada potongan buah nangka. Nah, untuk kuah gula merahnya sebelum digunakan kita saring terlebih dahulu supaya hasilnya jadi lebih bersih. Cara penyajiannya tinggal dicampur aja semuanya sesuai selera. Siapkan cup atau gelas, masukkan secukupnya es batu. Kemudian tambahkan aneka isian, banyaknya boleh menyesuaikan selera aja. Setelah diberi isian, kita beri kuah gula merah dan terakhir kuah santan. Siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Cocok juga buat jadi ide jualan atau menu buka puasa. Untuk rasanya ini mirip kayak es cendol, cuman kalau ini nggak ada cendolnya, pakai bongko pandan yang pembuatannya lebih simpel. Cincau dan nangkanya juga bikin semakin oke, segar dan enak. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat minuman kekinian, gampang banget, cocok buat sajian buka puasa, buat ide jualan juga mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan membuat jelly dulu. Siapkan 1 bungkus bubuk jelly rasa blueberry. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 700 ml air. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, masak di atas kompor dengan api sedang. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor dan kita tunggu selama 3 menit. Ini menyesuaikan instruksi dari kemasan jelly yang kita gunakan ya. Setelah 3 menit, masukkan bahan pelengkap, yaitu kita masukkan fruity acidnya. Kemudian aduk sampai rata. Kalau udah rata, tuangkan ke wadah atau cetakan persegi sesuai selera. Kita biarkan set dan mengeras terlebih dahulu. Kalau sudah set dan mengeras, potong-potong jelly sesuai selera. Ini siap untuk digunakan, kita sisihkan sebentar. Siapkan panci. Masukkan 950 sampai 1000 ml susu cair full cream. Dan tambahkan sekitar 320 gram atau sesuai selera kental manis. Aduk sampai tercampur rata. Masak di api sedang agak kecil. Biarkan panas. Selanjutnya kita akan parut keju sebanyak 160 sampai 170 gram. Di sini aku pakai Emina Cheese Red, produk terbaru dari Emina Cheese, mudah diparut,
elastis, dan tidak mudah putus. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini gampang diparutnya. Harganya ekonomis, ada 2 ukuran, 160 gram dan 2 kg. Masukkan keju parut ke dalam panci yang berisi susu yang sudah panas. Aduk rata sampai keju larut. Angkat, dan selanjutnya boleh disaring seperti ini kalau mau hasilnya lebih halus. Ini kita biarkan dingin baru siap untuk digunakan. Kuah ini bisa disimpan di kulkas tahan hingga 4 hari ya teman-teman. Kita siapkan cup atau gelas. Ambil selai blueberry sebanyak 1 sendok makan atau sesuai selera. Boleh kita seserin di pinggir-pinggir cup seperti ini. Masukkan secukupnya es batu. Tambahkan jelly yang udah kita potong-potong tadi. Dan nata de coco secukupnya. Dan tambahkan juga bubble jelly instan, tapi ini opsional aja. Setelah diberi isian, kita tuangkan kuah cheese milknya seperti ini. Dan selesai, siap untuk disajikan. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Tampilannya kekinian. Ini seger banget, rasa blueberry dan keju, ditambah susu jadi unik dan enak. Karena kejunya pakai Emina Cheese Red, minuman ini ada rasa gurih dan aroma keju yang pas. Emina Cheese Red ini bisa banget kalian pakai untuk kue, martabak, dan roti. Emina Cheese Red bisa kalian beli di Indomaret, Alfamart, Superindo, dan toko bahan kue lainnya. Atau beli online di Shopee dan Tokopedia. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.